Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh bumi. Hanya Dia Allah yang hidup, hanya Dia Tuhan. Hanya Dia yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh bumi. Hanya Dia Allah yang hidup, hanya Dia Tuhan. Hanya Dia yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan. Shalom adik-adik. Senang sekali Kak Christine bisa bertemu dengan kalian hari ini. Adik-adik, bagaimana kabar dengan kalian? Tentunya baik-baik semua ya. Nah, adik-adik, Kak Christine ingin mengajarkan kepada kalian cara membuat ikan dari lipatan kertas adik-adik. Nah, seperti ini. Seperti ini Kak Christine bikin sendiri. Nah, adik-adik caranya itu gampang sekali. Kak Christine yakin kalian pasti bisa. Kak Christine mau ajarkan sama kalian, perhatikan baik-baik ya. Ya, perhatikan baik-baik. Kak Christine akan coba pelan-pelan ajarkan sama kalian. Yuk, kita masuk ke ruangan prakarya tempat Kak Christine. Adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Adik-adik, kalian perhatikan akuarium Kak Christine. Bagus ya adik-adik ya, ada bermacam-macam ikan tuh. Ada ikan mas koki, ada ikan kakap, ada udang. Dan kalian coba lihat di belakang sini bentuk-bentuk ikan besar-besar. Bagus ya? Nah, adik-adik ini semua Kak Christine bentuk dari sehelai kertas. Kak Christine ingin mengajarkan kepada kalian cara membuat ikan-ikan ini. Untuk yang pertama, akan Kak Christine ajarkan cara membuat ikan kakap. Nah, ini namanya ikan kakap adik-adik. Kak Christine akan ajarkan kepada kalian secara perlahan-lahan ya. Kalian bisa perhatikan. Yang pertama adik-adik, kita akan ambil sehelai kertas. Nah, seperti ini, kertas bentuk bujur sangkar. Nah, yang dimana sisi-sisinya memiliki ukuran yang sama ya. Sisi yang atas, yang bawah, samping kanan dan samping kiri itu ukurannya sama. Nah, kalian bisa gunakan kertas apa saja adik-adik, yang penting bentuk bujur sangkar. Nah, adik-adik, yang pertama, langkah yang pertama, kita akan lipat kertas ini menyamping. Ya, kita lipat dua. Kita lipat dua menyamping. Lalu kemudian kita ratakan. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita akan kembali lipat ke bawah ya. Kita satukan dengan kita pertemukan dengan ujung yang bawah ini ya. Nah, kita lipat. Yang satunya pun kita lipat ke tengah ya. Kita ratakan. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ya, seperti ini. Lalu kemudian kita akan lipat kembali ke atas. Jadi kertas yang terbelah ini kita akan lipat satu persatu ke atas. Ya. Lipat. Demikian pula yang satunya kita lipat ke atas. Dan nah, setelah jadi membentuk seperti ini. Lalu kemudian kita akan lipat ke samping kanan. Ya. Kita akan lipat ke samping kanan. Dan kemudian kita akan lipat ke samping kiri, ya. Kita akan lipat. Nah, sehingga membentuk seperti ini. Nah, jelas ya. Lalu setelah itu adik-adik, yang bawah ini, yang lembaran pertama ini, kita lipat ke atas. Nah, kita lipat ke atas. Lalu sisanya, ya, kita lipat kembali. Nah, lipat kembali. Dan kemudian adik-adik, yang kertas yang kedua ini kita juga lipat ke belakang. Ya. Kita lipat ke belakang. Nah, akhirnya bentuk seperti ini. Dan ujung yang kanan ini adik-adik dengan ujung yang kiri ini kita akan satukan, kita akan pertemukan, ya. Kita akan pertemukan.
kita buka, lalu kita lipat. Nah, kita lipat adik-adik. Nah, akhirnya membentuk seperti ini. Nah, kemudian kita ambil gunting adik-adik, ya. Kita ambil gunting dan kita akan gunting yang sebelah sini adik-adik ya. Ya, ujung-ujung yang kalian lihat di sini, yang terbuka ini kita akan gunting. Demikian pula yang sebelah sini akan kita gunting juga. Ya. Dan yang atas kita juga akan gunting. Nah, gini adik-adik. Tapi jangan semuanya adik-adik ya, sisakan sedikit. Nah, begitu. Nah, kemudian kita gunting kembali yang bawahnya. Kita lebihkan juga, jangan sampai habis. Nah, demikian pula yang sebelah sini. Setelah itu adik-adik, kita akan lipat ke belakang, ya. Kita akan lipat ke belakang. Nah, sehingga membentuk buntut ikan kakap. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, hampir jadi. Lalu kita bentuk buntutnya ini ya. Kita akan bentuk buntutnya ini. Nah, supaya tengahnya agak masuk ke dalam, ya seperti ini. Nah, ikan ini sudah hampir selesai. Tinggal apa adik-adik? Tinggal kita beri mata saja, ya. Kita ambil spidol. Ya. Lalu kita beri mata. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ikan kakap ini. Nah, sudah jadi adik-adik, bagus ya. Nah, adik-adik, sekarang kalian coba praktekkan di rumah, kalian coba buat ya dari kertas apa saja. Kalau kalian sulit untuk mencari kertas warna ini, kalian bisa pakai kertas yang lain, kertas bekas, kertas putih pun bisa, tinggal kalian beri warna. Atau kertas koran untuk kalian bisa belajar ya. Lancarkan tangan kalian untuk bisa membuat ikan ini. Nah, adik-adik, selamat kalian mencoba cara membuat ikan ini. Nah, adik-adik, gampang kan cara bikinnya? Nah, coba ya, kalian bisa belajar di rumah cara bikin ikan ya. Tadi ikan apa adik-adik? Ikan kakap ya. Adik-adik, Kak Christine bisa buat ikan kakap itu ya sekalipun ikannya nggak hidup dari kertas. Tapi adik-adik sungguh luar biasa. Kak Christine ingat cerita dalam firman Tuhan tentang Tuhan Yesus ya. Waktu itu pada suatu hari Tuhan Yesus bertemu, waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia, Tuhan Yesus bertemu dengan muridnya yang pertama yaitu Simon Petrus ya. Simon waktu itu kita tahu bahwa Simon ini seorang nelayan. Waktu itu bersama teman-temannya dia sedang mencari ikan. Nah, dari malam dia tidak dapat apa-apa, sampai pagi dia tidak dapat apa-apa adik-adik. Waktu itu ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus sudah bercerita firman Tuhan kepada orang banyak, dan Tuhan berkata kepada Petrus ya, Kak Christine ambil di kitab Lukas pasal 5. Itu terjadi di Danau Genesaret adik-adik. Tuhan Yesus bilang sama si Simon Petrus, katanya gini, bertolaklah dan sebarkan jalamu, katanya gitu kepada si Petrus. Waktu itu Petrus jawab gini, aduh gimana? Petrus bilang, dari malam ya, dari malam kami tidak dapat apa-apa, kami tidak dapat ikan, kami sudah berusaha untuk jala ikan tapi tidak dapat apa-apa. Dia bingung. Gimana saya aja nih yang sudah berpengalaman ya. Petrus berpikir, udah berpengalaman cari ikan dan sampai semalam nggak dapat ikan. Dia tahu tidak ada ikan. Tapi waktu itu katanya karena guru engkau yang berbicara, engkau yang menyuruh, akhirnya aku akan nurut, kata Petrus. Akhirnya waktu itu Petrus dia
nurut apa yang Tuhan Yesus katakan, dia ambil jalanya lalu disebarkan jalanya. Waktu disebarkan jalanya adik-adik ya, waktu itu tiba-tiba waktu disebar, adik-adik ditarik sama Petrus ya. Petrus coba tarik, berat sekali katanya. Aduh berat. Dan dia coba minta bantu dengan teman-temannya, beberapa temannya untuk tarik jala ini. Tarik jalanya. Berat sekali. Tiba-tiba adik-adik ya, jalannya itu waktu pelan-pelan naik ke atas perahu ya, itu penuh dengan ikan adik-adik. Mereka kaget sekali adik-adik. Mereka kaget ternyata banyak ikan besar-besar di dalam apa? Di dalam jala itu berkerumun. Wah, si Petrus ini dia kaget adik-adik. Dia kaget. Wah, dari malam aku tidak dapat apa-apa. Dari malam aku udah coba jalan bersama dengan teman-teman, tapi aku tidak ketemu apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, sebarkan jalamu, dan aku coba turut sebarkan jalaku, ketika aku tarik ikan-ikan banyak berkerumun. Wah, si Petrus waktu itu dia terkejut adik-adik. Dia tercengang dan orang-orang banyak pun yang melihat, mereka cukup kaget. Luar biasa. Yang berkata ini pasti bukannya orang biasa, tapi dia Tuhan. Wah, ketika si Petrus dia melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini, waktu itu si Petrus dia berkata seperti ini adik-adik. Karena dia merasa takut bahwa yang berbicara ini bukannya manusia biasa, tapi dia ini Tuhan. Lalu dia bilang gini, coba ya kita lihat ya adik-adik ya. Itu Simon berkata, katanya, Tuhan pergi daripadaku katanya. Aku ini orang berdosa. Pergi daripadaku, aku ini orang berdosa katanya. Kata si Petrus. Karena dia lihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Dia katakan kepada Petrus, jangan takut Petrus. Aku akan menjadikan engkau seorang penjala manusia. Ya, Petrus ingin dijadikan apa adik-adik? Petrus Tuhan ingin jadikan penjala manusia. Wah, adik-adik, bukan hanya untuk Petrus, tetapi ini pun perkataan Tuhan ini diberikan untuk adik-adik dan untuk Kak Christine, untuk orang percaya. Dikatakan bahwa Tuhan ingin jadikan adik-adik penjala manusia. Aduh, gimana Kak Christine? Penjala manusia gimana? Begini adik-adik ya, kalian akan menjadi penjala kepada teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalian dengan cara, gini ya Kak Christine ya, kita ambil jala, lalu kemudian ada teman-teman gitu lagi ngumpul-ngumpul, lagi main, ambil jala, ditangkap sama jala. Tangkap sama jala terus dibawa ke gereja gitu. Enggak adik-adik ya, bukan seperti itu. Nama dikatakan kamu akan menjadi penjala manusia. Tuhan ingin adik-adik jadi penjala manusia, yaitu berarti dengan arti adik-adik akan Tuhan pakai untuk bawa teman-teman kalian, beritakan, bersaksi, beritakan firman Tuhan, beritakan Yesus, ya, bahwa Yesus yang menyelamatkan, Yesus mengampuni dosa kita, ya, hanya Dia satu-satu jalan ke surga. Beritakan sama teman-teman kalian, lalu kemudian waktu teman-teman kalian dengar, ya, kalian bersaksi, ya, teman-teman kalian itu percaya kepada Tuhan Yesus dan dapat kalian bawa, dapat kalian jala, kalian pancing, kalian bawa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus dan berbakti sama Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik, dengan cara kalian bersaksi cerita tentang Tuhan Yesus, dan kalian juga bisa dengan cara apa? Berdoa. Ya, bukan cari jala, tangkap teman kalian, tidak, tetapi berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk si Tini, saya berdoa untuk si Tono, Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan, yang tidak datang ke sekolah minggu. Tuhan tolong supaya dia percaya kepada Yesus, dia mau terima Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Nah, saatnya nanti Tuhan akan jamah hatinya si Tono, dan teman kalian yang belum kenal Tuhan, tidak percaya Yesus, dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Dan lagi dengan apa? Dengan berdoa bersama teman-teman. Berdoa rame-rame di gereja, berdoa, doakan teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus. Nah, itu namanya kalian menjadi penjala manusia. Bukan mancing ikan, tapi menjala, membawa orang-orang, teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Itu namanya menjadi penjala manusia.
Nah, adik-adik, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Aku akan jadikan kau penjala manusia. Nah, adik-adik, sebentar kita akan dengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh seorang teman kita yang bernama Alvin. Nyanyikan pujian Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Bahwa Yesus, ya ingin bahwa melalui Alvin, melalui pujiannya, dia rindu supaya bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan pujiannya yang akan dibawakan oleh Alvin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nah, adik-adik, terima kasih Alvin buat pujiannya. Nah, adik-adik, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Yesus itu bagi semua orang, bagi teman-teman kalian. Ya, Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Adik-adik harus beritakan kepada teman-teman kalian. Nah, itu namanya adik-adik, bahwa adik-adik menjadi penjala manusia. Ingat-ingat ya adik-adik ya, firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Ingat bahwa Tuhan ingin supaya adik-adik, supaya Kak Christine, supaya kita menjadi penjala manusia. Penjala manusia bukan berarti seperti Kak Christine tadi bilang bahwa jala lemparkan kepada teman-teman untuk dibawa ke gereja gitu, ditarik-tarik sama jalanya. Enggak, tapi dengan cara bersaksi. Ya, bersaksi, beritakan Injil, beritakan Tuhan Yesus kepada teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan berdoa buat mereka. Berdoa buat mereka supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Ingat pujian tadi mengatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh bumi. Hanya Dia Allah yang hidup, hanya Dia Tuhan, hanya Dia yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan. Nah adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom.